Malam telah jatuh di Baghdad. Suara hiruk-pikuk pasar telah digantikan oleh nyanyian jangkrik di sela-sela dinding batu. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan mulai meredup, menyisakan bayangan panjang yang menari di tembok kota. Di sebuah rumah kecil yang bersahaja, Abu Nawas sedang duduk merenung, ditemani oleh satu lilin kecil yang hampir habis apinya. Dalam kesunyian itu, Abu Nawas sedang mencoba memperbaiki jubahnya yang robek. Ia memegang sebuah jarum kecil yang sangat berharga baginya. Satu-satunya jarum yang ia miliki. Tiba-tiba, karena tangannya yang sedikit gemetar karena lelah, jarum itu terlepas dari jemarinya. Ting! Suara logam kecil beradu dengan lantai tanah. Terdengar sangat lirih, lalu hilang ditelan kegelapan sudut ruangan. Abu Nawas segera merangkak di lantai. Ia meraba-raba permukaan tanah yang kasar dan dingin. Ia mencoba mencari di balik tumpukan kain, di sela-sela kaki kayu meja yang sudah tua. Namun nihil, kegelapan dalam rumahnya begitu pekat, seolah-olah ruangan itu menelan jarum tersebut. Lilin di tangannya pun padam, meninggalkan Abu Nawas dalam kebutaan total. Abu Nawas berhenti sejenak. Ia menyadari bahwa mencari di dalam kegelapan adalah kesia-siaan. Pikirannya mulai bekerja dengan cara yang unik, cara yang hanya dimiliki oleh seseorang yang bernama Abu Nawas. Ia melihat keluar jendela. Di sana, di bawah lampu jalan yang besar dan terang, cahaya tumpah ke jalanan. Mengapa aku harus berusaha payah mencari di sini yang gelap, jika di luar sana ada cahayanya? Gumamnya dalam hati. Dengan tenang, Abu Nawas bangkit dan keluar dari rumahnya. Ia berjalan menuju tiang lampu jalan yang terletak beberapa meter dari pintunya. Ia berlutut di tanah yang diterangi cahaya kuning lampu minyak yang besar. Ia mulai merangkak kembali. Jemarinya meraba setiap butir debu dan batu di bawah lampu itu dengan sangat teliti. Beberapa tetangga yang baru pulang dari masjid mulai berhenti. Mereka heran melihat Abu Nawas merangkak di jalan pada jam segini. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kehilangan akalmu lagi? Tanya salah satu tangganya. Abu Nawas tidak mendongak. Ia hanya menjawab pelan. Aku kehilangan jarumku dan aku sedang mencarinya. Melihat Abu Nawas yang tampak begitu bersungguh-sungguh, para tetangga merasa kasihan. Satu persatu dari mereka ikut berlutut. Kini ada 5 orang yang merangkak di bawah lampu jalan. Semuanya sibuk mencari benda yang sangat kecil. Suasana jalanan yang tadinya sepi kini dipenuhi oleh gumaman orang-orang yang sibuk menyingkirkan kerikil. Setelah hampir setengah jam mencari dan tak menemukan apapun, salah satu tangga yang bernama Tuan Ahmad mulai merasa pegal. Ia berdiri sambil memegang pinggangnya. Abu Nawas, jalanan ini bersih. Kami sudah menyisir setiap inci tanah di bawah lampu ini. Apakah kau yakin jarummu jatuh di sini? Abu Nawas berhenti merangkak. Ia menatap tetangganya dengan wajah polos. Oh tidak, jarumku tidak jatuh di sini. Jarumku jatuh di dalam rumahku, di pojok tempat tidur yang gelap gulita itu. Jawaban ini sontak membuat suasana menjadi mendadak hening, seolah-olah waktu berhenti berdetak. Tuan Ahmad dan yang lainnya terbelalak. Kalau jatuhnya di dalam rumah, mengapa kamu mencarinya di luar sini, bodoh? Teriak mereka dengan penuh kesesalan. Mereka merasa telah membuang waktu dan tenaga
untuk membantu seseorang yang tampak seperti orang gila. Abu Nawas tetap tenang menghadapi kemarahan mereka. Ia berdiri perlahan, membersihkan debu dari lutut jubahnya. "Bukankah itu yang kalian lakukan setiap hari?" tanya Abu Nawas dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat berwibawa dalam gelap. "Kalian mencari kebahagiaan di luar sana, di bawah lampu-lampu dunia yang terang, padahal kalian menghilangkannya di dalam diri kalian sendiri." Kalimat seperti itu seperti petir dalam malam hari. Para tetangga yang tadinya marah kini terdiam 1000 bahasa. Mereka merenungkan kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian sibuk mencari pengakuan, harta, dan kemewahan di bawah cahaya luar. Padahal kegelapan yang sesungguhnya ada di hati kalian yang tidak pernah kalian jenguk." Keesokan harinya, cerita tentang jarum dan lampu itu menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, hingga sampai ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang khalifah tertawa mendengar kelakuan Abu Nawas. Namun, beliau juga menangkap pesan filosofis yang sangat tajam di baliknya. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan para pejabat, Khalifah bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah kau benar-benar tidak peduli pada jarummu hingga kau gunakan itu untuk menyindir tetanggamu?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, jarum itu hanyalah perantara. Kebenaran adalah jarum yang sungguhnya harus kita temukan." Abu Nawas mulai memberikan ceramah singkat. Ia menjelaskan bahwa manusia seringkali terlalu malas untuk masuk ke dalam rumah mereka yang gelap, yaitu jiwa yang penuh dosa atau kekurangan, dan lebih memilih berpura-pura mencari solusi di tempat yang terang namun salah tempat. Ia menatap para pejabat istana yang seringkali hanya mencari kekayaan negara. "Kalian mencari kemakmuran dengan menambah pajak rakyat di bawah lampu istana yang terang, padahal kalian kehilangan kejujuran dalam hati kalian yang gelap. Berapa lama lagi kalian akan merangkak di tempat yang salah?" Khalifah Harun ar-Rasyid merasa sangat tersentuh. Beliau menyadari bahwa Abu Nawas bukan sekedar pelawak, melainkan cermin bagi mereka yang lupa diri. Sebagai penghargaan, Khalifah memberikan sekotak jarum emas kepada Abu Nawas sebagai simbol bahwa cahaya kebenaran telah ditemukan. Abu Nawas pulang dengan membawa jarum emas itu. Namun, ia membagikannya kepada orang-orang miskin di sepanjang jalan. Ia kembali ke rumahnya yang gelap, duduk di tempat yang sama, dan kali ini ia tidak mencari jarum lagi. Ia hanya duduk, menikmati cahaya yang kini menyala di dalam hatinya sendiri.